Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah jika anak-anak dalam keadaan baik, sehat, dan dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Perkenalkan, nama Ibu Cynthia Sasmia dari PGSD Universitas Lampung. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tema berapa anak-anak? Ya, hari ini kita akan mempelajari tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran 4. Ayo dibuka bukunya. Pernahkah anak-anak melihat gambar di samping? Ya, gambar tersebut merupakan papan iklan. Papan iklan tersebut digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak. Pesan yang dapat kita ambil dari papan iklan tersebut adalah tidak membuang sampah ke sungai. Sekarang, silahkan anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Apakah anak-anak pernah menjumpai lingkungan seperti yang ada di gambar ini? Oh, tidak pernah ya. Menurut anak-anak, mengapa lingkungan tersebut terlihat kotor? Iya, pintar. Benar, lingkungan tersebut terlihat kotor karena kecerobohan manusia yang sering membuang sampah sembarangan. Jadi, anak-anak jika membuang sampah di mana? Iya, pada tempat sampah. Pintar. Dengan membuang sampah sembarangan seperti yang ada pada gambar ini, maka dapat menyebabkan pencemaran air. Pencemaran air dapat berupa air yang berubah warna, berbau, dan air tersebut tidak bisa digunakan, sehingga manusia akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya. Kita kan sehari-hari butuh air ya anak-anak. Air dapat kita gunakan untuk mandi, minum, memasak, dan masih banyak lagi. Coba anak-anak bayangkan, jika air kita berwarna kecoklatan dan berbau, pasti tidak akan mau ya menggunakannya. Tidak mau kan? Nah, iya. Oleh sebab itu, janganlah membuang sampah sembarangan. Marilah bersama-sama kita membaca teks berikut ini. Pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Dari alam, manusia dapat memperoleh manfaat untuk memenuhi kebutuhannya. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan merupakan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memanfaatkan alam sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tetapi, tidak semua interaksi manusia dengan lingkungan alamnya berdampak baik bagi alam. Perilaku masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan, misalnya
dapat merusak lingkungan alam sekitarnya. Membuang sampah di sungai dan di laut dapat merusak makhluk hidup lain yang ada di dalamnya. Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dapat membahayakan manusia sendiri. Contohnya seperti yang ada di gambar ini. Interaksi manusia dan lingkungan alam yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana alam yang merugikan manusia dan lingkungannya. Contohnya, terjadi banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah dari kegiatan manusia. Demikian juga dengan bencana tanah longsor. Disebabkan karena manusia sering menebang pohon di tanah yang landai. Kebakaran hutan dikarenakan karena kecerobohan manusia pun menyebabkan kerusakan dan kerugian yang sangat besar. Silahkan anak-anak tuliskan pemahaman anak-anak dan kata-kata kunci yang anak-anak temukan pada teks yang telah kita baca tadi. Silahkan tuliskan pada diagram seperti ini yang ada pada lembar kerja peserta didik. Halo anak-anak, masih semangat belajarnya? Silahkan anak-anak ikuti gerakan dan perintah ibu ya. Tepuk bebek, koek koek, koek koek, koek 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 koek. Selanjutnya, silahkan anak-anak amati interaksi masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggal anak-anak dengan lingkungan alam dan pengaruh negatifnya. Nah, silahkan tuliskan pada tabel berikut ini. Tabel ini telah tersedia pada lembar kerja peserta didik. Agar anak-anak dapat mengerjakannya, ibu berikan contoh. Contohnya, bentuk kegiatan interaksi pertanian. Pengaruh negatif yang terjadi adalah penggunaan pupuk buatan yang berlebihan dapat merusak tanah. Kemudian, usaha untuk memperbaiki adalah dengan menggunakan pupuk alam yang berasal dari kotoran hewan. Contohnya, bentuk kegiatan interaksi pertanian. Pengaruh negatif yang timbul, penggunaan pupuk buatan yang berlebihan dapat merusak tanah. Usaha yang dapat dilakukan untuk memperbaikinya yaitu dengan menggunakan pupuk dari alam berupa kotoran hewan. Janganlah membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempat sampah. Pintar. Sekarang coba anak-anak lihat sekitarnya. Jika ada sampah, dapat anak-anak ambil dan buang ke tempat sampah. Nah, pintar yang sudah membuang sampah pada tempatnya. Anak-anak keren. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmu yang ibu sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum ibu akhiri, marilah bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.